Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo A9 2020. Ya, sesuai dengan nama ponselnya ya. Jadi di Indonesia Oppo A9 2020 ini baru diperkenalkan atau dirilis di Indonesia itu awal tahun 2020 ya. Tapi kalau saya cek di website itu dia itu awal dirilis tahun 2019. Ya, mungkin awal dirilisnya itu maksud saya akhir 2019 ya. Jadi di bulan September 2019 itu dia sudah dirilis. Mungkin masuk Indonesia baru awal tahun 2020. Oke, jadi di video ini itu sudah saya siapkan suku cadang atau spare part dari LCD dan layar sentuhnya Oppo A9 2020. Untuk kasus kerusakannya, LCD Oppo A9 2020 ini blank ya, tidak menampilkan gambar. Tadi sudah saya coba melakukan on off atau saya coba nyalakan, dia itu blank. Nah, setelah saya cek lebih lanjut, ternyata mungkin kerusakannya karena ini ya. Jadi dia itu, nah ini ya, dia itu sudah terlepas dari fleksibelnya ya. Jadi mungkin awalnya adhesif atau lem dari LCD Oppo A9 2020 ini itu sudah mengering sehingga sudah tidak nempel lagi. Yang awalnya dia hanya buka sedikit karena sering dipakai terus lalu digunakan ya, namanya digunakan ya, bisa saja memperparah adhesif itu semakin kering semakin terkelupas keseluruhannya. Namun dari pemilik ponsel A9 2020 ini dia itu nggak segera bawa ke counter untuk mintakan dilem ulang ya, atau dikasih adhesif ulang di bagian LCD dan framenya agar LCD-nya itu bisa menempel kembali ya. Dan kemungkinan pemilik ponsel ini pas waktu memakai ponsel ini ya kan, dia pas pakai dia kelupaan ya, dia balik HP-nya lalu LCD-nya itu terlepas hingga fleksibelnya robek ya kan. Nah oke ya, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD Oppo A9 tahun 2020. Untuk di video ini lebih mudah ya, karena LCD-nya sudah terlepas dengan sendirinya ya, sudah natural ya lepasnya ya, dari pemiliknya sudah terlepas. Nah oke ya, untuk melakukan penggantian LCD dari Oppo A9 2020 ini kita perlu membongkar terlebih dahulu casing bagian belakang ya, atau back cover ya. Nah back cover ini tuh ada adhesifnya ya, cukup kuat. Kalau untuk pertama kali dibuka itu harus menggunakan bantuan blower ya. Nah tapi kalau udah yang pernah dibuka sih ya gampang aja ya. Nah ini langsung aja menggunakan alat seperti yang ada di video ya, itu adalah plastik atau mika lentur ya. Nah itu kita seset aja ya, kita masukkan seperti itu lalu kita gerak-gerakkan agar lemnya itu bisa terpisah ya dari back cover. Oh ya, ini setelah kita angkat back cover jangan langsung ditarik ya, dan jangan langsung diangkat keseluruhan karena masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung dengan mesin ya. Kita lepas terlebih dahulu fleksibel fingerprintnya dengan membuka tutup pengaman ya, atau casing pengaman dari fleksibel fingerprintnya itu ada di kunci satu baut. Buka dulu bautnya lalu angkat penutup covernya ya. Nah ini saya lanjut untuk membuka casing penutup mesin, dikunci oleh beberapa baut ya kan. Itu kita lepas terlebih dahulu satu persatu bautnya. Untuk bautnya atau obengnya menggunakan mata Phillips atau mata plus ya, ukurannya 1,5 kali 25 mm ya. Rata-rata memang Android menggunakan obeng seperti itu ya. Oke, ini sudah berhasil semua, terlepas semua bautnya ya. Langsung saya tumpahkan saja ya. Nah langsung lalu dikumpulkan lagi ya bautnya untuk nanti kita pasang kembali saat perakitan ya. Oke, ini masih ada satu. Oke ya, selanjutnya jangan lupa lepas SIM tray atau slot SIM card ya. Ya. Nah, ini slot SIM cardnya masih terpasang ya, kita lepas saja. Setelah itu jika sudah terlepas slot SIM cardnya, kita bisa langsung membuka casing bagian belakangnya ya. Ya, bukan sih, maksudnya ini casing penutup mesin ya ini ya. Ini casing tengah, ini juga termasuk, kalau menurut saya sih ya tengah, bagian tengah ya, tapi saya bilang saja biar gampang ini casing penutup mesin gitu aja ya. Nah kita lepas boleh menggunakan bantuan kuku maupun boleh menggunakan alat opening tool jika punya.
Setelah itu kita akan dihadapkan oleh fleksibel yang masih terpasang ya. Kita lepas terlebih dahulu fleksibel baterainya ya. Fleksibel baterainya karena kita harus mengangkat baterainya untuk mengganti LCD ini ya. Jadi untuk mengangkat baterai merek Oppo atau Vivo ini sudah disediakan ya. Plastik bantuannya untuk mengangkat baterainya itu sudah disediakan. Itu kita tarik aja ya plastiknya ya. Kita tarik aja pelan-pelan ya. Nah, seperti ini ya. Ini baterainya sudah terlepas. Nah, ini plastik ini lepas juga ya. Untuk kita rapikan kembali ke baterainya ya, plastiknya ya. Karena saya rasa plastiknya ini memang cukup membantu ya. Nanti di kemudian hari jika memang ada ingin mengganti apalagi itu bisa dengan gampang kita lepas baterainya ya. Jadi kita rapikan kembali ke area baterainya. Sebelumnya kita tekan-tekan terlebih dahulu ya baterainya, karena untuk meluruskan baterai atau apa ya, kayak baterainya kalau misalkan sedikit agak nekuk gitu ya atau agak tertekuk itu kita tekan-tekan aja ya, kita rapikan kembali pokoknya ya. Nah, setelah itu kita pasang plastik baterainya ini ya, kita rapikan, kita pasang ke area baterainya ya. Karena nanti kan untuk kita pasang kembali ya, agar nanti di kemudian hari itu bisa lebih gampang lagi kalau mau ngelepas ya. Karena kualitas adhesif atau lem dari baterai Oppo atau Vivo itu cukup baik ya, saya rasa ya. Oppo, Vivo, Realme itu baterainya hampir sama, pasti ada alat bantu untuk melepas seperti itu ya. Nah, setelah itu ini kita lepas saja fleksibel LCD yang sudah robek ini ya. Nah, ini ya. Itu tadi adalah fleksibel LCD yang sudah robek. Kita lepas saja, kita buang saja ya. Sudah nggak perlu ya, sudah nggak bisa digunakan lagi. Lalu kita lanjut ya. Langkah selanjutnya untuk menyiapkan ini adalah LCD atau layar panel ya. Layar panel dari LCD Oppo A9 2020 kita siapkan. Ini ada beberapa segel atau ada beberapa stiker ya yang tidak perlu, itu kita buang saja ya. Nah, tapi buat akan-akan yang mau ganti ya, yang beli online ataupun maupun yang beli di toko spare part, itu sebaiknya jangan dibuka terlebih dahulu segelnya jika belum pasti fungsionalnya itu fungsi ya. Jadi pastikan terlebih dahulu. Jadi tes terlebih dahulu, jangan lepas dulu segel-segelnya ya. Tes dulu di HP-nya ya, tes dulu apakah fungsi LCD dan touchscreen-nya normal. Jika normal silakan ya. Karena untuk melepas segel itu akan menghilangkan garansi toko ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai langsung dipasang, tes terlebih dahulu, jika oke baru dipasang. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa stiker ya atau adhesif yang sudah disiapkan dari LCD yang barunya. Itu kita kelupas saja lalu kita rapikan seperti di video ya. Kita rapikan, kita tempelkan ke bagian belakang LCD-nya. Nah, jika sudah, sebetulnya ada step yang mungkin tertinggal ya. Tapi saya juga bukan tertinggal. Saya rasa step yang harusnya di video-video lain ada dan di sini nggak ada, itu yaitu step atau langkah membersihkan sisa-sisa adhesif ya, sisa-sisa adhesif dari lem bawaannya ya atau lem pabriknya, itu kita bersihkan terlebih dahulu. Tapi di sini kenapa kok nggak ada? Karena adhesif yang sudah kering itu nempelnya di area LCD semua, dan saya lihat di bagian framenya itu bersih ya, nggak ada sisa-sisa adhesifnya. Jadi saya skip untuk langkah itu, saya skip, langsung saya berikan tambahan lem lagi atau adhesif lagi. Saya menggunakan lem T7000 ya, berwarna hitam, lem T7000. Kalau lemnya banyak dijual di online ya, atau cek link deskripsi saya ya, ada link penjualan atau pembelian lem T7000. Nah, jika sudah cukup rata, itu tadi saya memasang jaring-jaring speaker ya. Jangan lupa jaring-jaring speaker itu biasanya nempel di LCD yang lama, itu kita pindahkan lagi ke bagian frame atau ke LCD yang baru ya. Rapikan, lalu ini kita pasang LCD-nya ya atau layar panelnya, kita presisikan ke area frame atau casing tengah. Jika sudah, kita koneksikan fleksibel LCD-nya ke mesinnya ya, ke konektor yang ada di mesin. Kita pasang pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Kalau susah itu kita cari celahnya ya, jangan dipaksa ya untuk memasang konektor, nanti bisa rusak konektornya.
Pokoknya kalau dia itu pas langsung terpasang dengan mudah ya, atau terkoneksi dengan mudah. Lalu pasang baterainya ya, pasang baterainya, dan jangan lupa koneksikan juga fleksibel baterainya. Jika sudah, langsung lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu memasang kembali casing penutup mesin ya. Ya, untuk memasang casing penutup mesin pelan-pelan saja ya untuk menekannya ya, jangan ditekan terlalu kencang ya, karena bisa berakibat fatal ya. Kalau kita tekan terlalu kencang nanti bisa menyebabkan LCD-nya itu cacat ya, karena tekanan yang kencang itu menyebabkan bisa juga terjadi keretakan di area dalam LCD itu juga bisa ya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk memasang bautnya ya. Kita pasang satu persatu hingga terpasang dengan baik semuanya ya. Ya, memang bautnya lumayan banyak ya. Ini kalau saya hitung mungkin lebih lah dari 6 atau 7 itu lebih ya. Oke, untuk memasang bautnya masih menggunakan obeng yang sama ya kan, yaitu obeng Philips atau obeng bermata plus ya. Untuk ukurannya 1,5 x 25 mm. Nah, ada yang tanya beberapa waktu yang lalu di komen saya itu, di komen di video saya, di salah satu video saya itu apakah obengnya kalau pakai ukuran 1,5 x 30 mm itu bisa. Nah, gini, jadi untuk obeng itu asalkan dia bisa mutar ya, atau bisa pas dan nggak menyebabkan kerusakan pada baut atau mur, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Misalkan pokoknya matanya pas gitu aja, bisa muter buat bautnya dengan enak, itu aja nggak masalah pokoknya. Jadi intinya di situ ya, pokoknya nggak kebesaran nggak kekecilan, pokoknya bisa pas di bautnya, bisa buat mutar, ya udah dilanjut aja ya. Nah, oke kan ya. Jadi ini saya barusan memasang fleksibel fingerprint ke mesinnya ya, dikoneksikan ke mesinnya, lalu tutup dengan penutup atau casing fleksibel fingerprintnya itu ya kan, ada penutupnya ya, ada pengamannya itu, lalu dibaut dengan satu baut yang sudah dilepas di awal tadi. Lanjut ini saya tambahkan lem T7000 kembali ya untuk memasang casing bagian belakangnya. Nah, untuk memasang casing bagian belakang ya boleh pakai lem T7000, boleh pakai B7000 ya, sama saja, hanya perbedaan warna ya. Kalau B7000 itu berwarna bening, kalau T7000 berwarna hitam ya, kalau hasilnya sama ya. Nah, setelah sudah kita presisikan back cover atau casing belakangnya ya, kita rapikan, kita presisikan dari sudut ke sudut, lalu pasang SIM tray ya, itu adalah SIM tray atau slot SIM card. Lalu saya coba nyalakan ya untuk dilakukan pengecekan kembali ya. Jadi setelah pemasangan ini saya selalu lakukan pengecekan ulang atau double check ya. Double check untuk fungsional dari tampilan layar, kecerahan layar, lalu fungsional dari layar sentuh. Oke, itu tadi video saya percepat ya, karena masuk menunya lumayan lama, jadi saya percepat aja untuk menyingkat durasi video ya. Oke, ini saya masukkan terlebih dahulu password milik pemilik dari Oppo A9 2020 nya ya. Passwordnya lumayan ribet ya, banyak sekali passwordnya. Oke, ini sudah masuk layar utama atau menu utama. Saya coba lakukan pengecekan mulai dari layar sentuh, lalu saya lakukan pengecekan kalau tampilan layar sudah oke ya. Ini saya lakukan pengecekan untuk kenyamanan mata itu ya. Jadi untuk mode baca itu atau kenyamanan mata itu saya coba dia fungsi, dan juga ini saya cek kecerahan layarnya. Oke, jadi sampai di sini fungsional aman-aman saja, sudah siap saya berikan kepada pemilik Oppo A9 2020 nya ya kan. Oke ya kan. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo A9 2020. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam teknisi bagus.